Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Dan kali ini kita akan terus melanjutkan pembicaraan kita di dalam topik seorang Kristen kelahiran baru. Ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan saudara pentingnya kelahiran baru. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 akan tetap merupakan pokok bacaan kita di kesempatan hari ini. Nah, saya akan membacakan untuk kita Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, saudara yang kekasih, sekarang sebuah pertanyaan penting tentang kelahiran baru, yaitu apa kepentingannya? Ya, kelahiran baru itu. Atau apa manfaatnya? Kenapa harus bagi seorang anak manusia? Nah, saudara, hal ini perlu untuk kita ketahui agar setiap orang Kristen mempunyai satu kesadaran yang utuh betapa pentingnya kelahiran baru. Sehingga dia juga mampu mengevaluasi dirinya, melihat dirinya, ya, sehingga mempunyai kesadaran pribadi begitu. Mengapa? Karena kesadaran akan kelahiran baru yang merupakan karya mutlak dari Roh Kudus bagi manusia berdosa yang tidak lagi mempunyai keinginan berbuat baik dan tidak lagi mampu menolak dosa. Penting untuk kita sadari bersama. Penting untuk kita ketahui bersama. Karena ini akan merupakan titik kunci di dalam kehidupan seorang Kristen. Nah, sekarang kita akan melihat saudara beberapa poin pentingnya kelahiran baru bagi seorang anak manusia yang berdosa. Yang pertama adalah saudara menghidupkan kerohanian yang telah mati. Nah, istilah menghidupkan kerohanian yang telah mati, saya kira kita sama-sama menyadari bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, akibat yang paling fatal yang diterimanya adalah mati. Nah, secara sederhana, Agustinus mengatakan orang yang jatuh dalam dosa sama dengan mati, yaitu mati rohani begitu ya. Tapi bagi Pelagius, mereka adalah orang yang sehat, tidak mati. Tetapi mereka kehilangan sesuatu, kehilangan daya yang hebat yang mereka harus cari kembali. Jadi mereka bisa cari. Nah, kemudian apa yang disebut semi-Pelagius, yaitu orang yang tidak mati, tapi juga tidak sehat. Yaitu orang yang sakit, begitu ya. Tidak bisa mencari pertolongan, tapi perlu merespon untuk ditolong. Nah, saudara yang kekasih, tetapi kalau kita selusuri kembali kepada keseluruhan Alkitab, orang berdosa adalah orang yang mati. Itu di dalam Kejadian ketika dikatakan jangan makan, kalau kau makan kau akan mati. Maka yang langsung mati terjadi pada manusia adalah kematian pada kerohaniannya, ya. Yang di dalam proses adalah kematian pada jasmaninya. Nah, itu akan dialami akibat dosa itu. Nah, jadi saudara, satu kematian kerohanian atau istilah berdosa itu terpisah dari Allah. Nah, itulah warna hidup manusia berdosa. Sehingga ketika manusia berdosa itu dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, maka yang mati itu dihidupkan kembali. Sehingga manusia yang mati pada kerohaniannya, sehingga tidak mampu lagi berbuat baik sesuai kehendak Allah, dan tidak lagi mampu menolak dosa untuk menyenangkan hati Allah, sekarang dia dihidupkan. Nah, sehingga dia mendapatkan satu kehidupan rohani yang baru, bukan karena usaha dia, bukan karena kebolehan atau kemampuan dia, tetapi semata-mata karena anugerah dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi, kelahiran baru penting. Karena dengan kelahiran barulah seseorang boleh menemukan kehidupan rohani itu kembali di dalam hidupnya. Karena tanpa kelahiran baru, ia akan tetap mati dan tidak berdaya. Dan ketika dia mati, jangan lupa, ia tidak akan pernah mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, untuk memuliakan Allah, dan tidak akan pernah mampu menolak dosa untuk mengikuti ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, jadi kelahiran baru penting sekali dalam kehidupan orang percaya, atau kita akan dilindas dan terus dikuasai dosa. Yang kedua, pentingnya kelahiran baru adalah menyadarkan atau membawa manusia pada kesadaran keberdosaan itu sendiri. Nah, saudara, manusia tidak mempunyai kesadaran akan keberdosaan secara utuh. Manusia sebagai manusia, yaitu makhluk beragama, makhluk berbudaya, tahu benar salah dalam ukuran kemanusiaan itu sendiri. Sehingga manusia yang tahu benar salah itu menganggap yang salah itu saja yang dosa. Tapi kalau dia benar, misalnya dia tidak mencuri, pasti tidak dosa kan? Tetapi di mata Allah, orang yang tidak bergantung kepada Allah kan sudah jadi dosa. Nah, ada orang tidak mau bergantung pada Allah, tapi dia mencuri. Menurut dia tidak berdosa. Tapi di mata Allah dia berdosa.
Lalu kita bilang lah ya, gimana orang memang gak dosa kok? Memang. Maka secara manusia dia tidak akan pernah mampu sampai kepada kesadaran keberdosaan itu. Kecuali oleh kelahiran baru. Maka kelahiran baru yang membawa seseorang bisa masuk kepada kesadaran keberdosaan. Ya. Sehingga ia mengukur keberdosaannya itu bukan lagi semata-mata dia berbuat dosa atau tidak berbuat dosa menurut ukurannya. Tetapi dia sudah mulai memandang di dalam ukurannya dan ketetapannya Allah. Nah di sini menjadi menarik dan penting sekali saudara. Untuk kita pikirkan bersama-sama. Sehingga kesadaran di dalam hidupnya sebagai orang berdosa menjadi satu kesadaran yang utuh. Menjadi satu kesadaran yang membawa dia untuk menuju satu hidup yang baru. Ya. Nah jadi tanpa kelahiran baru kesadaran akan keberdosaan tidak akan pernah muncul. Tanpa kelahiran baru manusia hanya akan memegang satu ukuran kebenaran yang sangat relatif. Karena ukuran itu adalah ukuran pada sistem yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi bagian kedua ini menjadi penting lagi bagi kita saudara. Sesudah kelahiran baru menghidupkan kerohanian kita. Kelahiran baru membawa kita kepada kesadaran keberdosaan. Maka yang ketiga adalah kelahiran baru hanya menimbulkan satu atmosfer yang begitu kuat. Mendorong munculnya satu kemauan pada diri kita untuk bertobat. Padahal tanpa kelahiran baru keinginan bertobat tidak akan pernah ada. Karena apa? Karena memang manusia secara positif tidak mampu untuk berbuat baik, secara negatif tidak mampu menolak dosa. Maka satu kondisi pertobatan itu bukan habitatnya manusia. Kondisi pertobatan itu bukan kerinduan atau sifatnya manusia. Nah, tetapi istilah pertobatan ini juga harus hati-hati ya. Istilah pertobatan itu kan seperti yang saya bilang banyak sekali gitu. Satu maling ketangkep digebukin orang, dia juga tobat-tobat begitu. Tapi habis itu bikin lagi kan gitu kan ya. Nah istilah pertobatan dalam ukuran yang umum adalah ketika seseorang mengatakan atau menyadari dosanya dan berjanji tidak lagi mau membuat kembali. Tetapi jangan lupa, manusia tidak akan pernah mampu bertahan pada tekad dan komitmennya untuk tidak berbuat kembali kecuali oleh pertolongan Tuhan. Atau secara fenomena dalam tindakannya dia tidak, tetapi di dalam batin yang paling dalam kegelisahan itu akan muncul. Nah itu yang dialami Martin Luther, begitu ya. Sudah rasa diri dosa, datang berdoa sampai terakhir secara guyon. Ya, mentornya yang bilang, kesalahanmu adalah karena kau selalu merasa berdosa. Jadi bukan dosanya begitu. Sehingga saking jengkel gitu ya saudara. Kamu rasa dosa melulu sih. Gitu. Padahal itu anugerah yang kerja pada dirinya. Yang membawa dia menyadari. Ternyata pertobatan sejati itu hanyalah sola gratia. Hanya anugerah. Bukan satu kesadaran ritual begitu loh. Bukan satu kemampuan ritual atau kebiasaan beragama manusia. Nah jadi munculnya atmosfer yang begitu kuat. Yang mendorong membawa manusia pada keinginan untuk bertobat. Itu menjadi sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kelahiran baru itu. Nah jadi kelahiran baru sangat penting bagi setiap orang percaya. Karena tanpa kelahiran baru tidak akan ada kesadaran untuk sebuah pertobatan. Dan kalau tidak ada kesadaran untuk pertobatan, ya nggak bertobat. Ya kan? Jadi saudara nggak bisa ceritalah hidup baru. Ya, sebagai satu konsekuensi atau satu akibat perpindahan status yang saudara miliki. Satu hal yang indah. Ya, hidup yang mengenal Tuhan begitu. Nah kemudian saudara yang kekasih, yang keempat yang perlu kita pikirkan juga adalah kelahiran baru sangat penting karena membawa manusia kepada kekuatan pengharapan akan kerajaan Allah. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Sehingga seorang anak manusia yang berdosa, ketika dia mau menjadi seorang Kristen atau mungkin dia sudah menjadi seorang Kristen dalam pengertian keagamaannya begitu ya. Maka penting bagi dia dilahirkan baru. Karena dengan kelahiran barulah muncul dan bisa bertumbuh pengharapan akan kerajaan Allah itu. Ya. Karena hanya dengan kelahiran barulah orang bisa melihat kerajaan Allah. Yaitu bisa mengenali kebenaran yang sejati itu. Di dalam diri Kristus Yesus Tuhan itu. Hanya dengan kelahiran barulah orang bisa mengerti seutuhnya akan pengharapan besar yang ada pada kerajaan Allah itu. Hidup yang hidup itu. Hidup yang sejati itu. Sehingga pengharapan itu menjadi satu pengharapan yang solid. Yang memberi satu gairah kehidupan bagi seseorang yang sudah dilahirkan baru. Karena itu orang yang tidak dilahirkan baru, dia hanya berkutat pada perputaran waktu demi waktu dalam perjalanan kehidupan keagamaannya. Tanpa pernah mempunyai satu pengharapan yang utuh. Yang memberi dia kekuatan untuk melewati hari-hari hidupnya. Yang memberi dia kekuatan untuk dimampukan. Ya, menciptakan satu gelombang kuat.
untuk menerobos kesulitan kepahitan hidup ini. Hanya orang yang dilahirkan barulah yang bisa mempunyai kekuatan pengharapan akan kerajaan Allah itu. Karena itu sangat penting seseorang dilahirkan kembali atau dia bukan apa-apa di dalam hidupnya. Yang berikut saudara, yang kelima, yaitu pentingnya kelahiran baru. Karena dengan kelahiran barulah seseorang itu dicatatkan menjadi pewaris daripada kerajaan Allah itu sendiri. Maka pengharapan akan kerajaan Allah, ya, disitulah dia dicatatkan menjadi pewaris daripada kerajaan Allah. Sehingga dia menjadi warga negara sorgawi, di mana kehidupan kelahiran barunya telah membawa satu sorak-sorai yang menggema di sorga sana. Banyak malaikat dikatakan bersuka cita untuk melukiskan betapa hebatnya, untuk melukiskan betapa dahsyatnya arti sebuah kelahiran baru yang membawa manusia kepada pertobatan proklamasinya. Nah, oleh karena itu saudara, kelahiran baru menjadi sangat penting. Karena dengan kelahiran barulah kita tercatat menjadi pewaris kerajaan Allah. Karena dengan kelahiran barulah kita dikenali sebagai warga kerajaan Allah. Karena dengan kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus itulah kita pun bisa mengerti akan keberadaan dan status kita sebagai warga kerajaan Allah. Tanpa kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara tidak akan pernah menjadi warga kerajaan Allah. Saudara tidak akan pernah menjadi pewaris kerajaan Allah. Tanpa kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka sehebat apapun ritual keagamaan kita, itu bukan apa-apa. Itu hanya membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran yang semu. Karena kita hidup pada satu perangkap yang salah. Kita hidup pada satu lingkungan dunia yang maya, yang bukan Tuhan mau, yang bukan menjadi kehendak Allah. Karena itulah, ya, pentingnya kelahiran baru di dalam kehidupan kita, membawa kita mengalami satu dimensi baru dalam kehidupan ini. Karena rohani yang mati itu telah dihidupkan kembali. Ada satu kegairahan yang muncul, yang diawali dengan kepedihan, kesedihan, kesakitan, karena adanya sebuah tangisan, betapa berdosanya aku. Namun kesadaran akan keberdosaan itu bukan merupakan awal kesengsaraan dan kehancuran, tetapi justru merupakan awal kebahagiaan, kesukacitaan. Karena boleh merasakan, melihat kesucian Allah, sehingga merasa diri tidak layak. Kelahiran baru. Maka kelahiran baru itulah mendorong orang yang merasa dirinya tidak layak ini membutuhkan Allah. Nah, orang yang membutuhkan Allah ini berteriak, Lord, God, help me. Pada waktu dia berteriak, dia mengelurkan tangannya. Ya, muncullah satu gairah yang sangat hebat untuk boleh menjadi anak Allah, yang kita sebut dengan pertobatan itu. Betapa pentingnya saudara, kelahiran baru itu. Karena dengan kelahiran barulah seseorang mendapatkan pengharapan akan kerajaan Allah. Ya, sehingga dia hidup bertahan dan kuat di dalam pengharapan itu. Menumbuh kembangkan seluruh konsep yang utuh tentang kerajaan itu. Dan bukan hanya saja pengharapan akan kerajaan Allah itu, tetapi iman yang solid sebagai pewaris daripada kerajaan itu. Sehingga akan menjadikan dia sungguh-sungguh hidup yang bermakna. Karena ia adalah pewaris kerajaan Allah itu. Hidup yang mencerminkan kehidupan sebagai seorang pewaris kerajaan Allah. Nah, saudara yang kekasih, kita harus melihat ini di dalam seluruh kehidupan itu. Supaya betul-betul apa yang dialami dalam kehidupan itu menjadi sesuatu yang utuh, yang bisa membawa manusia kepada satu paham yang penting. Karena itu Anda harus memeriksa diri Anda sendiri, ya, supaya sungguh-sungguh kita menyadari kepentingan itu. Atau saudara tidak pernah peduli dan mengatakan nonsens, omong kosong itu kelahiran baru. Ini sangat penting saudara, tidak bisa tidak ada. Tetapi awas, dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Tapi mungkin saja Roh Kudus itu telah bekerja, tapi Anda tidak peka mendengarkannya. Anda mulai mengeraskan hati dan berkata, tidak penting. Karena aku bisa menjamin hidupku dengan caraku. Aku bisa menjalani hari-hariku dengan ukuranku. Untuk apa lahir baru? Memalukan. Atau saudara akan merasa gengsi. Karena saudara mungkin seperti Nikodemus adalah seorang pemimpin besar. Saudara seorang pejabat. Saudara seorang pengusaha. Saudara seorang terkenal. Saudara banyak uang. Atau mungkin juga saudara seorang majelis. Atau bahkan mungkin seorang pendeta. Sehingga kita mengatakan itu tidak penting. Karena status dan aktivitas kita. Kita pikir semua sudah oke dan beres. Saya kan orang kaya yang memberikan sumbangan banyak ke gereja. Atau saya kan seorang aktivis majelis yang sudah bertahun-tahun. Saudara, betapa hebatnya seorang Nikodemus yang datang menemui Yesus. Yang akhirnya menemukan betapa pentingnya kelahiran baru. Di tengah-tengah ketidaktahuannya. Yang mendapatkan satu pengajaran yang sangat luar biasa. Yang membuat dia kuat di dalam kehidupannya.
Bagaimana dengan kita, saudara yang kekasih? Jangan-jangan seperti kata saya tadi, kita terjebak pada pemahaman yang kita bangun sendiri, pada keyakinan yang kita bangun sendiri, bahwa kita sudah lahir baru dan kita tidak perlu itu. Kenapa? Karena kita sudah aktivis sekian lama. Karena kita sudah memberi sumbangan yang banyak bagi gereja. Karena Anda orang luar biasa. Maaf, kalau itu yang Anda pikirkan, Anda salah. Karena itulah saudara yang kekasih, kita perlu melihat di mana kita berdiri sekarang. Kita perlu menyadari betapa pentingnya lahir baru itu. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Kita tidak bisa menipu Allah, sumber kebenaran sejati. Sekalipun saat yang bersamaan, kita amat sangat mampu, sangat bisa menipu orang lain di sekitar kita. Bahkan suami atau istri, orang tua atau anak yang paling dekat sekalipun dengan kita. Tetapi yang menjadi penting adalah bukan permainan apa. Yang menjadi penting bukanlah siapa Anda. Yang menjadi penting bukanlah berapa besar gengsi Anda. Tapi yang menjadi penting adalah berapa rendahnya hati Anda untuk mau melihat dan menyadari, sudahkah saya dilahirkan baru? Sehingga saudara melihat pentingnya di dalam kehidupan ini. Saudara tidak mempermainkannya, tapi saudara dengan serius menggarapnya. Dengan serius mulai mencermati. Jangan-jangan sudah berulang-ulang kali Roh Kudus itu bicara pada diri kita, pada diriku. Tapi mungkin kita mengeraskan hati, menutup telinga kita tidak mau mendengar. Karena seringkali mungkin menyinggung perasaan dan menyakitkan, sehingga itu menjadi menjengkelkan bagi kita. Akhirnya demi kemanusiaan dan kepuasan diri kita, kita menghapus kata lahir baru dari hidup kita. Kita anti kepada kata lahir baru. Awas, jangan terjebak saudara. Bangunlah dan gairahkanlah hidupmu. Layanilah Tuhanmu. Sadarilah kepentingan itu dalam hidupmu. Atau engkau akan lenyap di telan dunia yang kejam ini, yang bengis ini. Ya, atau engkau akan hancur dalam dunia ini. Karena dunia yang semakin sangat-sangat relatif akan menawarkan kepada kehidupan kita. Untuk apa lahir baru? Gak penting itu. Akhirnya kita terjebak pada pola hidup dunia yang sangat materialistis, yang mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Ya. Bahkan percaya Allah itu pun Allah materi, bukan Allah roh. Sehingga tidak lagi mampu memahami bagaimana lahir baru itu. Apalagi kita sudah dirumuskan, dikungkungi oleh pemikiran-pemikiran jasa, pengalaman, aktivitas, dan kegiatan. Sampai akhirnya kita kehilangan yang utuh di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita hanya seorang Kristen, ritual saja, tetapi tidak spiritual kita. Karena itu saudara, kelahiran baru sangat penting. Sekali lagi, pertanyaan penting adalah, sudahkah saya dilahirkan kembali, lahir baru oleh Roh Kudus? Dan dengan kejujuran ketegasan kita pun menyeleksi. Atau jangan hanya perasaan saya saja, saya telah lahir baru. Sehingga kita terjebak pada perangkap yang menakutkan, karena penuh dengan bius yang menghabiskan kesadaran, sehingga kita tidak lagi punya sisa-sisa kesadaran untuk tetap hidup bergantung dan percaya kepada Allah. Pertarungan ada di tangan Anda, kejujuran ada di tangan saudara. Saya hanya bisa mengingatkan, mari kita periksa baik-baik, jangan sampai tertinggal. Maaf Bung, lupakan siapa Anda. Dan jangan merasa terlalu besar karena apa yang Anda miliki, kedudukan yang Anda punyai, atau pengalaman yang luar biasa. Hanya dengan itulah saudara saya, kita pribadi bisa masuk pada nuansa suasana lahir baru, menyadari, mengerti, dan jika Roh Kudus bermurah hati, kita pun boleh menerimanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, berkat-Mu di dalam hidup ini. Kami ucap syukur, kami berterima kasih untuk kemungkinan manis yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih
untuk karya ajaib Roh Kudus tentang kelahiran baru di dalam hidup kami. Tolong ya Tuhan, supaya kami boleh berjalan pada jalan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan Allah senantiasa. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun memimpin kami dalam cinta kasih Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga.